حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya, dan sebentar lagi kita sama-sama menunaikan ibadah tarawih Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari ini masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Fa insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada tahun 2 Hijriah, terjadi satu peperangan yang sangat besar, yang sangat menentukan masa depan Islam pada masa itu. Nabi dan pasukannya jumlahnya sepertiga dari jumlah pasukan Quraisy, dengan kendaraan yang sangat terbatas, dan tentu saja persenjataan yang dimiliki juga sangat terbatas. Tetapi dengan semangat kebersamaan, loyalitas sahabat terhadap Rasul yang agung Muhammad SAW, dan dengan doa Rasul yang mulia itu, maka peperangan yang tidak berimbang jumlahnya itu dimenangkan oleh Nabi dan pasukannya dengan kemenangan yang sangat gemilang. Nah, yang menarik yang ingin saya sampaikan terkait dengan topik ceramah tarawih malam ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad SAW terhadap tawanan-tawanan perangnya. Ratusan tawanan perang yang ditawan oleh pasukan Muslim. Sahabat Umar yang sangat keras dan tegas itu mengusulkan supaya seluruh tawanan perang itu dibunuh, tidak usah diberikan ampunan. Lalu kemudian datang usul sahabat Abu Bakar yang sangat lembut, yang sangat baik hati. Abu Bakar mengusulkan supaya tawanan-tawanan perang itu diminta untuk menebus dirinya. Bagi tawanan perang yang kaya, diminta untuk menebus dengan harta bendanya. Bagi tawanan perang yang tidak memiliki harta benda, tetapi memiliki keterampilan untuk membaca dan menulis, maka Rasul minta supaya setiap satu orang tawanan perang yang tidak punya harta benda, tetapi ia punya kemampuan membaca dan menulis, diminta oleh Nabi untuk mengajar 10-15 sahabat. Karena pada saat itu rata-rata sahabat Nabi tergolong ummi, yang tidak terampil membaca dan tidak terampil menulis. Tawanan perang yang tidak memiliki keterampilan membaca dan menulis dan juga tidak memiliki harta benda dibebaskan
dikembalikan ke keluarganya. Dan dimintai komitmen untuk tidak mengganggu pasukan muslim dan mengganggu dakwah Nabi. Meskipun dalam perjalanan sejarah kemudian ada sebagian tawanan perang yang dibebaskan itu masih mengganggu dakwah Nabi, masih mengganggu sahabat Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasul terkait dengan tawanan perang yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, lalu sebagai tebusannya diminta oleh Nabi untuk mengajar membaca dan menulis. Setiap orang mengajar membaca dan menulis untuk 10 sampai 15 sahabat. Itu adalah visi besar Nabi, visi besar Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun peradaban umat pada masa itu. Tidak ada umat yang hebat, bangsa yang maju tanpa pendidikan yang hebat, tanpa pendidikan yang maju. Karena itu Rasul menyebut dirinya sendiri dengan pernyataan innama bu'itsu mu'alliman, kata Nabi. Sesungguhnya saya ini diutus kepada kalian semata-mata hanyalah sebagai seorang pendidik, hanyalah sebagai seorang guru, pembimbing untuk umatnya. Wa innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq. Dan sesungguhnya visi besar pendidikan itu tujuan akhirnya adalah mewujudkan pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Karena itu kalau kita ingin menghadapi tantangan akhlak di era modern, seperti topik ceramah kita malam ini, maka pendidikan itu menjadi jalan yang terbaik untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada itu. Apalagi para hadirin, hari ini kita menghadapi tantangan yang disebut dengan era digital atau digital era, yang oleh sebagian penulis era digital itu dicirikan dengan 4 hal yang sering diistilahkan dengan VUCA namanya. VUCA itu F-nya itu adalah, V-nya itu adalah volatility. Volatility itu maksudnya adalah era yang ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat. Apa yang tidak ada di masa lalu sekarang ada. Apa yang ada di masa sekarang dulu tidak pernah ada. Dan juga lahir pekerjaan-pekerjaan baru hari ini. Itu namanya perkembangan yang sangat cepat. Bukan hanya cepat, tetapi era digital juga diwarnai dengan uncertainty. U-nya itu adalah uncertainty. Maksudnya adalah bukan hanya perkembangan yang cepat, tetapi juga perkembangan yang tidak menentu. Dinamikanya sangat luar biasa di era digital ini. Lalu kemudian C-nya adalah complexity. Complexity itu maksudnya adalah sangat rumit. Kadang soal-soal yang sangat sederhana menjadi sangat rumit. Soal selembar kertas misalnya itu sangat rumit hari-hari ini. Dan kemudian A-nya adalah ambiguity. Ambiguity itu penuh dengan ketidakpastian. Karena itu maka menghadapi era modern atau era digital hari ini, kalau kita bicara terkait sama akhlak itu, maka jalan terbaik yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan anak-anak kita, bahkan kita semua untuk meraih pendidikan yang terbaik. Dengan pendidikan itu, maka kita akan berharap kita semua dan anak-anak kita, generasi kita akan memiliki keterampilan untuk menyiapkan diri menghadapi era yang tidak menentu, era yang diwarnai dengan perkembangan yang sangat cepat tadi itu, era yang sangat rumit, sangat kompleks tadi itu, dan era yang diwarnai dengan ketidakpastian. Dan hari-hari ini beberapa survei yang bisa kita baca, rata-rata kita itu menggunakan internet, jasa internet atau menggunakan gadget itu rata-rata 8 jam.
Dan pengguna internet di Indonesia ini tergolong yang sangat besar. Lebih dari 80% dari jumlah penduduk Indonesia itu pengguna internet. Dan rata-rata kita itu menggunakan internet durasinya sehari semalam itu adalah 8 jam. Itu tergolong yang paling lama 8 jam itu. Karena rata-rata di negara lain itu hanya 6 jam, maksimal 7 jam. Tapi kita lebih 8 jam. Dan sebagian tantangan kita kalau kita bicara akhlak di era digital itu adalah media digital. Anak-anak kita seringkali mengatakan dengan pernyataan no gadget, no life. Tidak ada HP, tidak ada kehidupan. Bapak-bapak yang hadir hari ini kalau bangun tidur, saya yakin yang pertama dicari itu bukan istrinya atau anaknya, tetapi adalah HP-nya. Mungkin ibu-ibu juga sama. Ketika bangun tidur yang dicari itu bukan suaminya atau anaknya, tapi HP-nya. 8 jam kita menggunakan internet, menggunakan HP selama sehari semalam. Jauh lebih panjang durasinya daripada ibadah kita. Ibadah sholat kita, tadarus kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan sebagian dari isi media digital itu, sebagiannya adalah hoax. Karena itu maka kehati-hatian menjadi penting. Bahkan Al-Quran memberikan petunjuk pada kita semua. Kalau kita ini sebagai pembawa berita, ingin menyampaikan berita, maka Al-Quran memberikan petunjuk wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah, sampaikanlah berita itu kepada orang yang berkepentingan dengan berita itu dengan benar, dengan perkataan yang benar. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dalam ayat yang lain. Dan berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Perkataan yang apa adanya. Nggak usah ditambah-tambahi. Kadang-kadang kita ini sebagai pembawa berita, kalau dapat berita dari seorang kawan, beritanya hanya 1 meter, tapi kita sampaikan ke teman kita itu bisa 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, bisa lebih panjang. Al-Quran memberikan panduan falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bahkan dalam satu riwayat ada sahabat namanya Abu Hurairah. Itu pernah tergopoh-gopoh, berjalan agak cepat, lalu kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab. Lalu Umar bertanya kepada Abu Hurairah itu dengan pertanyaan, wahai Abu Hurairah, hendak kemana kamu? Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya hendak menyampaikan satu hadis yang baru saja saya peroleh dari Rasul Muhammad SAW. Jadi dulu para jamaah sahabat-sahabat Nabi itu begitu mendapat hadis, mendapat berita dari Nabi, itu semangatnya adalah sesegera mungkin menyampaikan berita itu, hadis itu. Lalu kemudian Umar bertanya sekali lagi kepada Abu Hurairah, memangnya Nabi baru saja bersabda tentang apa? Lalu kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, baru saja saya dengar Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Lalu kemudian tangan Abu Hurairah ditarik oleh sahabat Umar, diajak untuk bersama-sama menghadap Nabi. Lalu kemudian Umar mengatakan kepada Nabi dan juga kepada Abu Hurairah, mengusulkan supaya hadis-hadis yang punya potensi untuk dipahami dengan pemahaman yang salah, sehingga ada anggapan beragama itu mudah saja tanpa melaksanakan ibadah-ibadah lain, asal mengucap la ilaha illallah masuk surga dia. Maka supaya itu dilakukan dengan hati-hati, tidak disampaikan ke sembarang orang.
Tadinya sahabat Abu Hurairah itu mau pergi ke pasar untuk menyampaikan ke khalayak. Nah, itu yang dicegah oleh Umar. Supaya apa? Supaya masyarakat umat tidak kemudian memahami bahwa beragama itu hanya sekedar mengucap la ilaha illallah maka kita kemudian bisa masuk surga tanpa harus beribadah yang serius, tanpa harus beribadah yang sungguh-sungguh. Karena itu maka membawa berita, kita semua berita itu menjadi penting, menyampaikan berita dengan apa adanya. Nah, sebagai penerima berita, Bapak Ibu hadirin, kita juga dipandu oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang padamu seseorang yang fasik, yang tidak punya integritas, membawa berita, maka fatabayyanu. Hendaklah kamu melakukan klarifikasi, melihat apakah berita itu benar atau tidak. Nah, rata-rata Bapak Ibu, kebiasaan kita kalau kita ini mendapatkan berita, itu kita selalu ingin menjadi orang pertama yang men-share berita itu, tanpa harus melakukan klarifikasi, tanpa harus menguji berita itu benar atau tidak benar. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang ada teman kita yang menghabarkan kita telah meninggal saudara kita, si fulan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, moga-moga amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke akun WA kita, maka biasanya kita langsung share berita itu tanpa klarifikasi. Padahal belum tentu berita itu benar adanya. Karena banyak sekali kejadian kita sudah terlanjur mengucap innalillah, ternyata orang itu belum meninggal. Dan terhadap yang kita share itu tentu tidak bisa kita tarik kembali, meskipun mungkin ada klarifikasi kemudian. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, supaya akhlak kita benar, terjaga, maka di era media digital seperti ini, kalau kita ingin menyampaikan berita, maka sampaikan berita itu apa adanya. Qaulan sadida, dengan benar, tidak ditambah-tambah. Dan sampaikan pada orang yang benar-benar membutuhkan berita itu. Jangan disampaikan ke sembarang orang, karena bisa jadi pemahamannya nanti akan salah. Yang kedua, kalau kita sebagai penerima berita, maka wajib hukumnya bagi kita semua untuk melakukan klarifikasi. Kita lakukan check and recheck, supaya apa? Supaya yang kita terima berita itu benar adanya. Dan untuk bisa menjadi seperti itu, tentu posisi pendidikan sangatlah penting. Karena itu maka mari kita siapkan diri kita, anak-anak kita, generasi muda kita untuk senang ngaji, senang belajar. Belajarnya harus pada guru, jangan pada internet. Harus dengan guru supaya apa? Supaya terbimbing. Nah, rata-rata kita ini kalau ada apa-apa lebih suka nanyanya itu ke internet daripada nanya ke guru. Lebih suka baca berita di internet daripada membaca buku. Kalau itu yang terjadi, maka bisa jadi informasi yang masuk ke akun kita, informasi yang kita terima itu belum tentu benar adanya. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.